dalam mempercepat keruntuhan total pasukan Israel. Mengambil posisi di tebing-tebing curam yang mengelilingi lembah, sniper TNI dengan senapan antimaterial kaliber 0,50 secara spesifik menargetkan para perwira, operator radio dan tim medis tempur Israel tewas dengan lubang menganga di dada saat mencoba masuk ke kendaraannya. Kematian para pemimpin ini menyebabkan kepanikan total dan hilangnya komando, loss of command and control. Pasukan Ari membiarkan mereka tergeletak di lapangan terbuka sebagai umpan, lalu menghabisi siapa saja yang mencoba menolong. Ditembak bagi para penembak jitu terbaik Indonesia, di mana nyawa tentara penjajah diambil satu persatu dengan presisi dingin dan mematikan. Saat pertempuran mencapai puncaknya, skala kematian di pihak Israel mencapai angka yang fantastis dan mengerikan. Laporan lapangan mengkonfirmasi bahwa 500 tentara IDF tewas dalam pertempuran singkat namun intens ini. Mayat-mayat mereka menumpuk di parit-parit, berserakan di jalanan berdebu, dan terjepit di antara reruntuhan kendaraan. Di satu titik pertahanan terakhir, ditemukan tumpukan lebih dari 50 mayat tentara Israel yang tewas terkena hantaman mortir saat mereka berkumpul rapat dalam kepanikan. Darah menggenangi tanah pasir, mengubah warna lembah menjadi merah tua. Bau kematian yang menyengat bercampur dengan bau mesiu dan logam terbakar. Tidak ada evakuasi medis bagi mereka. Helikopter Israel yang mencoba mendekat ditembaki oleh artileri pertahanan udara TNI dan terpaksa mundur, membiarkan pasukan darat mereka mati tanpa pertolongan. Pemandangan ini adalah mimpi buruk terburuk bagi militer Israel. Satu batalion penuh yang merupakan unit tempur utama dimusnahkan hingga hampir ke orang terakhir. Ini bukan sekedar kekalahan, ini adalah penghapusan. Setiap jengkal tanah di lembah tersebut dipenuhi oleh bukti kehancuran fisik manusia, potongan tubuh dan peralatan militer yang hancur menjadi saksi bisu dari kekuatan amarah TNI yang dilepaskan tanpa sisa. Menyaksikan 500 rekan mereka dibantai di depan mata dan menyadari bahwa perlawanan adalah bunuh diri, sisa pasukan Israel yang masih hidup, mungkin kurang dari 100 orang yang berada di garis paling belakang, mengalami keruntuhan mental total mental breakdown. Naluri bertahan hidup mengalahkan disiplin militer. Mereka membuang senjata canggih mereka, senapan Tafor, peluncur roket Matador, dan peralatan komunikasi ke tanah agar bisa berlari lebih cepat. Helm dan rompi anti peluru dilepas dan ditinggalkan. Mereka berbalik arah dan lari terbirit-birit, fleeing in terror, menuju perbatasan. Drone TNI merekam momen memalukan ini. Barisan tentara Israel yang kotor dan ketakutan, berlari tanpa menoleh ke belakang, dikejar oleh tembakan peringatan yang sengaja dilepaskan TNI untuk menambah teror. Mereka tidak mundur secara taktis. Mereka kabur sebagai pengecut yang hancur jiwanya. Pelarian ini menandai akhir dari pertempuran, menyisakan medan laga yang sunyi yang kini sepenuhnya dikuasai oleh TNI. Setelah sisa musuh kabur, pasukan TNI bergerak maju untuk mengamankan area dan mengumpulkan rampasan perang. Pemandangannya luar biasa. Ribuan senjata serbu, ratusan peluncur roket anti-tank, peralatan penglihatan malam, dan sistem komunikasi canggih yang ditinggalkan oleh tentara Israel yang kabur, kini ditumpuk menggunung oleh prajurit TNI. Senjata-senjata ini yang sebelumnya digunakan untuk menindas rakyat Palestina, kini berada di tangan para pembebas. Selain senjata perorangan, TNI juga mengamankan beberapa kendaraan lapis baja yang ditinggalkan dalam kondisi mesin masih menyala karena krunya lari ketakutan. Dokumen-dokumen peta taktis dan laptop militer yang tertinggal di pos komando lapangan Israel yang ditinggalkan memberikan data intelijen yang tak ternilai harganya. Tumpukan senjata dan perlengkapan ini difoto dan disiarkan ke dunia sebagai bukti visual kemenangan. Bagi Israel, kehilangan peralatan senilai puluhan juta dolar ini menyakitkan, tetapi melihat senjata kebanggaan mereka jatuh ke tangan musuh dan dipamerkan sebagai trofi kemenangan adalah penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Berita tentang pembantaian 500 tentara IDF dan pelarian memalukan sisa pasukannya mengguncang dunia dengan kekuatan gempa bumi politik. Di Tel Aviv, pemerintahan Israel berada di ambang keruntuhan. Protes massal meletus menuntut jawaban atas bencana militer terbesar dalam sejarah mereka. Mitos tentang tentara tak terkalahkan hancur lebur dan tidak akan pulih. Di Washington, Pentagon terdiam, menyadari bahwa sekutu utama mereka telah dikalahkan secara telak oleh kekuatan militer Asia Tenggara yang diremehkan. Sebaliknya, di Jakarta, Kairo, Istanbul, dan seluruh dunia Islam terjadi perayaan kemenangan yang euforis. TNI dielu-elukan sebagai pedang Allah yang menghancurkan kebatilan. Prestis militer Indonesia meroket menjadi salah satu yang paling ditakuti di dunia. Peristiwa ini mengubah persepsi global. Israel kini dilihat sebagai entitas yang lemah dan rapuh. Sementara Indonesia muncul sebagai raksasa militer baru yang mampu menegakkan keadilan dengan kekuatan yang mematikan. Kemenangan di lembah neraka ini menetapkan realitas baru yang permanen. Jalur Gaza kini sepenuhnya bersih dari kehadiran militer Israel. Takut akan pembantaian lanjutan, Israel menarik seluruh pasukannya jauh dari perbatasan Gaza, menciptakan zona penyangga di tanah mereka sendiri. TNI kini memegang kendali mutlak atas keamanan Gaza, menjadikannya wilayah merdeka de facto di bawah protektorat internasional yang dipimpin Indonesia. Bagi rakyat Palestina, tumpukan 500 mayat tentara penjajah dan gunung senjata lampasan adalah monumen kemerdekaan mereka yang dibayar lunas. Tidak ada lagi serangan udara
udara, tidak ada lagi inklusi darat. Israel telah belajar dengan cara yang paling keras bahwa mencoba menjajah kembali Gaza saat Garuda menjaganya adalah tindakan bunuh diri. Sejarah mencatat hari ini sebagai hari di mana kolonialisme Zionis di Gaza dikubur selamanya di bawah laras senapan TNI, membuka babak baru kebebasan dan martabat bagi Palestina.